Bahwa ternyata di Jawa Tengah ini pihak kepolisiannya juga ternyata tidak sesolid itu. Karena untuk satu surat edaran yang khusus untuk anggota kepolisian ternyata kemudian bisa bocor ke media. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru menyadari bahwa ternyata Polda Jateng itu sangat panik sekali dengan beredarnya video Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng yang tidak menyalami Andika Perkasa. Karena video ini viral di mana-mana di berbagai platform sosial media dan kemudian menjadi isu yang sangat luar biasa hangat untuk dibahas di Pilkada 2024. Karena masih ada kaitannya terkait background atau latar belakang calon yang maju di Pilgub Jawa Tengah, sehingga kemudian membuat Pilgub Jawa Tengah ini lebih mendapatkan sorotan gara-gara isu tadi gitu. Tapi saya nggak menyangka bahwa Polda Jateng sepanik itu. Awalnya saya pikir ketika Kapolda Jateng sudah menyampaikan pernyataan bahwa dia tidak meminta maaf gitu ya, dia tidak menyampaikan permintaan maaf sedikit pun dan kemudian menuduh orang yang menyebarkan atau video tersebut adalah bagian dari upaya pemecah belah gitu ya. Orang-orang yang merusak, mental merusak katanya gitu ya. Saya pikir Polda Jateng sepercaya diri itu untuk menangani isu di mana Kapolda Jateng dan PJ Gubernur Jateng tidak menyalami Jenderal Andika Perkasa. Tapi ternyata setelah itu beredar surat edaran bahwa ternyata seluruh anggota kepolisian yang berada di wilayah Jawa Tengah atau personel-personel dan Polres gitu ya, itu diminta di surat edaran itu diminta untuk membantu komentar, like dan share supaya lebih pas gitu, lebih tepatnya saya coba baca kalimat persisnya. Kalimat persisnya kira-kira begini. Berkenan agar para personel pada Satker, Satwil agar wajib melakukan retweet, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ini surat edaran dari Polda Jateng kepada anggotanya gitu. Terus kemudian yang menurut saya kalimat jauh lebih menarik lagi atau unik sekali ini ada juga arahan seperti ini. Dengan akun non-official, dengan bahasa sendiri tanpa melakukan copy paste. Jadi saya ngerasa gini, saya membayangkan kalau diri saya jadi anggota kepolisian di Polda Jateng di wilayah Jawa Tengah misalkan, terus kemudian mendapatkan surat edaran seperti itu. Kebayang nggak ya? Teman kalian kalau ada yang polisi di Jawa Tengah gitu ya, terus kemudian diminta, diwajibkan, ya kan bahasanya wajib gitu ya, untuk retweet, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. ini lucu gitu. Saya aja nih sebagai YouTuber gitu ya, content creator gitu, atau yang orang yang bikin konten hampir setiap hari bikin konten video gitu ya, nggak pernah saya ngajak kayak gitu. Ayo tolong subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ya masa polisi disuruh kayak gitu. Ini kan ini kan menunjukkan bahwa ternyata Polda Jateng sepanik itu gitu. Jadi saya kemudian jadi bertanya-tanya, emangnya boleh ya anggota kepolisian diperintah seperti itu? Diminta untuk like, retweet, komen, share sebanyak-banyaknya? Boleh emang nggak gitu ya? Setahu saya polisi itu tugasnya bukan ini gitu. Tugas polisi kan banyak gitu, bukan. Ini kan kalau diberikan tugas baru yang di luar tugas mereka gitu kan. Itu kalau dalam sistem kerja kantoran atau sistem karyawanan itu harus ada bonusnya itu. Karena mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya, ini anggota kepolisian dapat bonus apa enggak? Nih kasihan mereka gitu. Loh, bukan tugas mereka kok untuk komen, like, share dan sebenarnya. Itu bukan tugas mereka gitu. Masa polisi disuruh kayak gitu? Jadi ini serba salah jadinya. Ya, kalau diberi bonus itu kemudian ya benar di satu sisi dan kemudian salah di sisi lain. Tapi kalau nggak dikasih bonus ya salah semua.
Ya karena bukan tugasnya disuruh seperti itu. Tapi ya ini menandakan bahwa Polda Jateng itu memang sepanik itu, setakut itu dengan komentar netizen. Sampai kemudian beredar surat edaran perintah kepada anggota kepolisian di Jawa Tengah. karena, ya karena memang kalau kita baca gitu ya, di berbagai kolom komentar di semua platform sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, Snack Video, YouTube, apapun itulah gitu ya, itu nggak ada yang positif tuh ke Kapolda. Semua orang negatif. Ya mungkin karena komentar-komentarnya sudah tidak terbendung gitu ya, sudah nggak ada orang yang ngebelain, akhirnya ya anggota kepolisian yang disuruh. Ya bagi saya ini naif sekali gitu. Cara jalan keluarnya bukan kayak gini harus. Apalagi si Kabid Humas Polda Jateng ini memberikan satu pernyataan yang menurut saya sangat-sangat keliru. Dia bilang begini, saya selaku Kabid Humas mempunyai kewajiban moral untuk meluruskan berita hoax yang terjadi dengan melakukan literasi digital kepada anggota Polri dan semua komponen masyarakat untuk menangkal dan memerangi hoax yang memecah belah persatuan bangsa. Setahu saya, video itu bukan editan, memang aslinya seperti itu. Dan nggak ada yang hoax dari sana. Gitu. Emang videonya seperti itu, masa mau dibilang hoax gitu ya. Jadi ya itu bukan hoax sebenarnya gitu. Bahwa kemudian Polda Jateng dirugikan gitu ya. Ya seharusnya jalan keluarnya bukan kayak gini gitu. Bukan kemudian menganggap video yang merugikan Polda Jateng otomatis dianggap hoax. Ya salah gitu. Hoax itu kalau bikinan, kalau editan gitu, atau informasinya salah gitu. Tapi dalam video yang beredar itu informasinya benar semua gitu. Itu emang Kapolda, itu emang PJ Gubernur, yang mau salaman emang Pak Andika Perkasa, memang kelihatan mukanya, kemudian di belakang ada Pak Hendar Prihadi gitu. Memang benar semua peristiwa itu. Bahwa kemudian tidak terjadi salaman itu juga benar, bukan hoax gitu. Faktanya memang seperti itu, nggak salaman gitu. Jadi sebenarnya solusinya nggak seperti itu. Apalagi kemudian mengarahkan surat edaran kepada anggota kepolisian. Lebih parahnya lagi, ini surat edaran jadi bocor ke media. Karena setelah saya coba telusuri, ternyata surat edaran ini dalam kesimpulan saya ini kayaknya bocor gitu. Karena salah satu media yang membahas ini adalah Tempo. Tempo itu kemudian menjelaskan bahwa mereka melihat katanya pesan dalam sebuah grup WhatsApp atau dalam pesan aplikasi WhatsApp gitu ya, bahwa ini memang ada perintah di Jawa Tengah dengan surat edaran yang bisa mereka baca gitu. Jadi seharusnya surat edaran itu kan tertutup kepada polres-polres setempat atau anggota kepolisian se-Jawa Tengah. Seharusnya gitu ya. Kepada Kapolres, Kapolsek cukup lah gitu ya. Tapi kemudian ternyata Tempo juga dapat, atau Tempo ngintip atau ikut baca gitu ya. Tapi kan WhatsApp itu kan dalam kendali personelnya gitu, kendali Kapolres seharusnya gitu ya. Tapi ternyata kan kemudian bocor karena Tempo ngaku baca WA-nya. Jadi WA ini kan dari Kabid Humas, dari Polda Jateng. Tapi jadi kita ngerti gitu bahwa ternyata di Jawa Tengah ini pihak kepolisiannya juga ternyata tidak sesolid itu, karena untuk satu surat edaran yang khusus untuk anggota kepolisian ternyata kemudian bisa bocor ke media. Tapi ya oke lah gitu ya, itu sebagai satu pelajaran untuk Polda Jateng agar ke depan seharusnya bisa memberikan respon yang lebih baik dan benar gitu. Saya meskipun berbeda pendapat soal pilihan politik dan sebagainya, atau memiliki kecurigaan yang banyak sekali kepada oknum-oknum yang ada di Jawa Tengah gitu ya, tapi untuk isu ini mestinya bisa kita jadikan pelajaran dan kita luruskan. Polda Jateng itu nampaknya perlu pelatihan atau semacam seminar untuk menghadapi isu-isu yang seperti ini. Nggak cuma Polda Jateng kayaknya gitu ya, polda-polda yang lain juga untuk anggota kepolisian yang sudah levelnya jenderal atau sudah setidaknya kombes gitu ya, itu kayaknya perlu punya konsultan komunikasi agar bisa menghadapi segala isu dengan tenang dan tepat gitu ya, tidak kemudian mendapatkan efek negatif yang jadi jauh lebih besar gitu. Karena efek negatif kepada Kapolda Jateng atas viralnya video tidak bersalaman dengan Jenderal Andika Perkasa itu satu hal. Tapi kemudian muncul pernyataan Pak Hari Ribut, kemudian muncul surat edaran, ini hal negatif yang lain. Ini menambah negatif
atas insiden atau momen yang pertama gitu. Bukan kemudian meluruskan atau mengademkan, justru menambah sisi negatifnya. Seharusnya jalan keluar yang mereka lakukan gitu ya, bukan kayak gini, bukan kemudian mengarahkan anggota untuk berkomentar, karena itu bukan tugas mereka. Ini kan kepolisian atau Polda Jateng ini kan institusi besar gitu ya, yang mereka punya jaringan, kalau manggil media semuanya pasti datang, nggak akan ada yang absen gitu. Iya kan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka punya satu kekuatan yang luar biasa besar, dan itu tidak disadari sampai kemudian mengambil langkah-langkah yang keliru, yaitu mengambil perintah atau surat edaran untuk memerintah kader-kader bukan kader, anggota-anggotanya untuk memberikan komentar positif terkait isu tersebut. Itu salah tuh. Harusnya manfaatkan media-media setempat gitu. Harusnya manfaatkan orang-orang yang memang punya kualifikasi di sana, yang memang perlu untuk komentar gitu. Kalau nyuruh anggota kepolisian untuk komentar, pasti nggak akan sebagus wartawan. Iya kan gitu. Pasti nggak akan sebagus influencer atau wartawan atau orang-orang yang memang berada di wilayahnya gitu. Ya karena nggak akan fokus, anggota kepolisian kan banyak kerjaan, apalagi Kapolres gitu ya. Ada teman saya Kapolres, banyak kerjaannya. Masa disuruh ngurusin komen, like, share apa? Itu menjadikan Polda Jateng jadi sangat-sangat tidak elegan. Jadi ya ini saran gratis dari saya bahwa seharusnya gitu ya, orang-orang atau pejabat-pejabat di kepolisian yang sudah jenderal gitu ya, bintang 1, bintang 2 gitu ya, atau sudah punya posisi dan jabatan tertentu, itu seharusnya bisa memberikan komentar atau arah komunikasi yang jauh-jauh lebih baik, bukan kemudian membuat citra polisi jadi jauh lebih buruk seperti ini. Karena sekali lagi, segala hal atau tugas atau pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh ahlinya, maka tinggal tunggu kehancurannya gitu. Jadi ya daripada kemudian mengerahkan anggota kepolisian untuk berkomentar, kan sebaiknya nyuruh orang lain lah yang memang bidangnya di sana gitu, yang memang mereka paham soal bagaimana memenangkan hati para netizen gitu. Bukan kemudian nyuruh asal-asalan seperti ini. Jadi kejadian yang pertama salah, responnya salah, dan kemudian cara untuk mengatasi masalahnya juga salah. Ini salah fatal. Saya nggak keberatan untuk memberikan saran seperti ini. Semoga ini didengar. Bukan untuk kemudian sok ngajarin dan sebagainya, tapi lihatlah komentar orang-orang yang hari ini begitu negatif sekali kepada Kapolda Jateng, termasuk dari saya gitu. Itu bukan karena kita nggak suka ataupun enggak gitu. Ini menjadi satu gambaran bahwa orang-orang memang tidak sepakat dengan apa yang terjadi di video tadi. Nah, kalau orang sudah tidak sepakat, orang sudah marah, atau orang sudah kecewa, atau terjadi kesalahpahaman, solusinya bukan untuk melawan gitu. Solusinya bukan kemudian membantah dan menganggap orang-orang memecah belah, bukan gitu. Solusinya ada lah gitu. Tapi ya begitulah gitu ya. Mungkin memang pihak kepolisian kita itu memang bukan bidangnya, memang tidak semua jenderal punya tim komunikasi atau konsultan sehingga terjadi miskomunikasi seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.